Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama saya Nuzul Sahbaiti, masih di Patriot iNews TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pelaksanaan larangan mudik di Pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung. Puan mengapresiasi solidaritas dan sinergi antar petugas yang berjalan baik dalam melakukan penyekatan arus mudik. Dalam menegakkan aturan larangan mudik, maka petugas dan aparat harus bisa sabar tapi tegas. Terus jaga solidaritas dan koordinasi antar petugas, kata Puan di Bakauheni, Minggu 9 Mei 2021. Puan mengungkapkan, dirinya mendapat laporan bahwa sejak diberlakukannya larangan mudik, banyak kendaraan pribadi yang diminta putar balik oleh petugas di Bakauheni. Menurut dia, petugas tetap harus bersikap humanis saat memberikan pemahaman pada masyarakat untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini. Petugas dan aparat harus bisa keras kepala menghadapi argumen orang-orang yang mau mudik, tapi tetap lembut hati dalam memahami emosi mereka yang tidak bisa mudik, ungkap Puan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengungkapkan, dirinya paham banyak anggota masyarakat yang rindu kampung halaman dan ingin mudik untuk bertemu sanak saudara. Namun, Puan juga sangat berharap masyarakat memahami bahwa pelarangan mudik dilakukan demi kebaikan dan keselamatan bersama untuk mencegah lonjakan kasus penularan COVID-19. Larangan mudik ini terkait dengan usaha untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyebaran virus COVID-19, ungkap Puan. Tentu kita ingin semua keluarga dan saudara kita tetap sehat terus, dan ini adalah bagian dari doa dan kerja kita untuk mencapai itu, sambung perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut. Selain itu, Puan juga meminta semua pihak melakukan mitigasi lonjakan kasus COVID-19 pada 2 pekan setelah Lebaran. Lonjakan kasus COVID-19 itu dikhawatirkan terjadi karena banyak masyarakat yang mudik sebelum berlakunya penyekatan. Kita harus mitigasi agar tidak ada lonjakan kasus selepas Lebaran. Jikapun ada, kita harus bersiap dari sekarang, ungkap Puan. Dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Bakauheni ini, Puan Maharani didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri PU dan PR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para menteri, Pak Kapolri, Pak Panglima, BNPB, dan Bapak-Bapak Ibu Hadirin sekalian, Wakil Gubernur. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan seluruh rombongan bisa melihat langsung Pelabuhan Merak ini. Tadi kita baru dari Bakauheni, dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, sepertinya saya bisa menangkap bahwa alhamdulillah koordinasi dan sinergitas antara Pemda dengan seluruh unsur, seluruh instansi, dan tentu saja TNI Polri dalam meniadakan mudik tahun 2021 ini bisa berjalan lebih baik dan lancar insya Allah. Karena tidak mungkin apa yang akan kita lakukan di lapangan itu bisa berjalan dengan baik jikalau tidak ada sinergitas, soliditas, dan tentu saja gotong royong bersama-sama di antara semua petugas yang ada di lapangan dalam menjalankan hal itu. Kami paham bahwa ada banyak keinginan dari masyarakat untuk kemudian tetap melakukan mudik. Namun tentu saja hari ini masalahnya bukan hanya bahwa kita rindu untuk bertemu keluarga, namun ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana sebelum dan saat dan pasca Lebaran itu tidak ada peningkatan COVID-19. Virus COVID-19 ini masih ada dan kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Bukannya kita tidak sama-sama berusaha, kita sama-sama berusaha. Tadi Kepala BNPB Pak Menkes sudah menyampaikan hal tersebut. Kesiapan rumah sakit, bagaimana kemudian kesiagaan kita untuk menanggulangi virus COVID-19 ini
segala daya upaya sudah kita lakukan, namun yang paling penting adalah tentu saja mitigasi dan antisipasi daripada kemudian sesudahnya kita membawa penyakit ke diri kita, ke keluarga kita, ke lingkungan kita, dan ujung-ujungnya ada keluarga atau lingkungan kita yang wafat. Ini tentu saja tidak kita semua inginkan. Dan kondisi Pelabuhan Merak ini tadi saya disampaikan bahwa hanya 10% yang berjalan, dan khususnya adalah terkait dengan logistik dan bahan-bahan penting. Saya minta supaya distribusi bahan logistik dan bahan-bahan penting ini tidak ada kendala sama sekali, karena itu penting. Kemudian kesiapan dermaga-dermaga juga harus tetap disiapkan jikalau nanti ada urgensi terkait dengan hal-hal yang tentu saja tidak kita harapkan, namun harus tetap siap karena ini juga penting. Dan tadi sudah disampaikan bahwa penyekatan sudah dilakukan, dan saya juga ingatkan lagi seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Banten ini salah satu tujuan wisatanya adalah laut. Kalau orang ke laut itu biasanya lupa pakai masker, udah nggak ada prokes. Nah, saya minta yang di laut mungkin berenangnya atau main airnya itu agak berjauhan, namun yang di pinggir pantai kan nggak berjauhan, yang rekreasi dan lain-lain sebagainya itu ya sama-sama. Tolong bisa dilakukan juga penjagaan prokes terkait dengan tempat-tempat wisata, bahwa sekarang masih ada COVID, harus pakai masker, jaga jarak, tidak boleh berkerumun. Kalau sudah ada kerumunan, ya apa boleh buat, tetap harus kita ingatkan dan kita bubarkan secara humanis, sabar. Saya juga memahami bahwa dinamika yang ada di lapangan itu tidak mudah untuk bisa bersabar mensosialisasikan. Namun tentu saja hal ini penting untuk kita selalu lakukan. Terkait penyekatan tadi saya juga sudah lihat paparannya. Saya minta untuk antisipasi penyekatan itu bisa dilakukan secara berlapis, jadi tidak ada penumpukan. Sekarang ini alhamdulillah tidak ramai, tidak ada kerumunan. Namun kita antisipasi sampai H-1 besok, sampai takbiran itu bukan tidak mungkin ada keinginan dari masyarakat untuk tetap mencoba keluar dari Banten menuju ya tujuannya masing-masing lah. Saya minta tetap bersabar, dilakukan secara baik, dan soliditas yang saya tetap ingatkan ini penting untuk kita lakukan. Jangan sampai ada perbedaan implementasi kebijakan di lapangan. Unsur petugas atau TNI Polri menyampaikan atau Satgas Covid mengatakan tidak boleh, tapi kemudian nanti Forkominda atau kepala daerah mengatakan boleh. Ini simpang siur di antara kita yang harus kita jaga sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat yang ada di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh instansi terkait, khususnya TNI Polri yang tentu saja sudah berhari-hari sejak tanggal 6 sampai nanti menuju tanggal 17 sampai tanggal 24 menjalankan tugasnya di lapangan, dan ini bukan tugas yang mudah. Tentu saja tetap jaga diri, jangan sampai kita kemudian menjaga diri orang lain tapi kita nggak jaga diri kita masing-masing. Kita melakukan meminta masyarakat pakai masker, kita minta masyarakat antigen, tapi kita nggak antigen, kita nggak pakai masker. Tetap jaga diri kita sendiri dan lingkungan kita sendiri, karena hanya kita yang bisa jaga diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bakauheni, Patriot iNews TV melaporkan. Sekian berita dari kami. Saya Nuzul Sahbaiti beserta seluruh kru Patriot iNews TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.